Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Cici Latifah, yang kedua, Hafid Ferdiansyah, yang ketiga, Lingga, yang keempat, Meta Claudia, yang kelima, Rifki Ilham Maulana, yang keenam, saya sendiri, Ismi Hasan, yang ketujuh, Arya Elon Ortega, dan yang kedelapan, Pinka Adela. Berikut kami akan menyajikan materi terkait Pancasila sebagai ideologi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Latifah. Saya akan menjelaskan tentang fungsi ideologi. Ada 4 fungsi ideologi secara khusus yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Pada dasarnya, ideologi merupakan formulasi ide atau gagasan, melalui mana manusia dapat menerima, memahami, dan menginterpretasikan hakikat kehidupan ini. Orientasi kognitif suatu ideologi dapat membantu untuk menghindarkan diri dari sikap ambiguitas, sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman dalam mengarungi kehidupannya. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai pedoman. Sebagai suatu pedoman, ideologi mencanangkan seperangkat patokan tentang bagaimana manusia seharusnya itu bertingkah laku. Ideologi juga dapat memberikan batasan-batasan tentang kekuasaan, tujuan, dan organisasi yang berkaitan dengan masalah politik. Yang ketiga, ideologi sebagai lensa, melalui mana manusia dapat melihat dunianya. Sebagai cermin, melalui mana seseorang dapat melihat dirinya. Sebagai jendela, melalui mana orang lain dapat melihat diri kita. Maksudnya di sini, ideologi merupakan potret diri sendiri, manusia atau masyarakat. Ideologi juga dapat memberikan gambaran tentang manusia dan masyarakat seperti apa yang diharapkan. 4. Ideologi berfungsi sebagai pengendali konflik sekaligus sebagai integratif. Suatu masyarakat tidak saja memerlukan pengendali konflik, tetapi juga memerlukan adanya integrasi secara politis dari para anggotanya. Melalui ideologi, setiap anggota masyarakat mampu mengetahui ide, cita-cita, tujuan, atau harapan-harapan dari masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Ferdiansyah dari Program Studi Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Nomor induk mahasiswa 321141923. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dimensi Pancasila. Pancasila memiliki dimensi yang utama. Pancasila juga mempunyai makna. Dimensi Pancasila mempunyai makna, maknanya dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi idealitas. Dimensi idealitas ini memiliki makna bahwa Pancasila sebagai ideologi. Idealitas ini bahwa Pancasila sebagai cita-cita yang akan diwujudkan dalam berbagai bentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua ada dimensi normatif. Dimensi normatif ini memiliki makna bahwa dimensi idealitas yang tadi sudah disebutkan kemudian diajarkan dalam bentuk norma. Norma di sini merupakan aturan atau pedoman berperilaku sebagai perwujudan nilai. Kemudian yang ketiga ada dimensi realitas. Dimensi realitas di sini merupakan nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, kemudian sudah tertanam dan mengakar kepada kehidupan nyata seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat ada dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas di sini memiliki makna bahwa ideologi memiliki keluasan sehingga dapat berjalan dan berkembang seiring perkembangan zaman maupun pemikiran-pemikiran baru. Tetapi dimensi fleksibilitas ini
tidak dapat dihilangkan hakikat dan nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIM 321141419024 akan meneruskan diskusi tentang Pancasila. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi negara. Berdasarkan falsafah masyarakat, mengandung artian bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti bahwa masyarakat Indonesia percaya adanya konsep Tuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan demokratis, bahwa pemerintahan itu berdasarkan oleh rakyat. Berdasarkan hukum, mengandung arti bahwa semua landasan di Indonesia itu harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kreatif dan dinamis adalah sikap dari masyarakat Indonesia yang selalu berinovasi terhadap perkembangan zaman. Yang terakhir, menghargai kebebasan. Di Indonesia ini adalah surganya dari toleransi. Oleh karena itu, ideologis negara sudah tercantum dalam sila Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meta Claudia, NIM 3211419031. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu implementasi. Implementasi adalah penerapan atau tindakan. Sedangkan pengertian secara umum adalah tindakan atau pelaksana yang disusun secara cermat atau rinci. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai dasar negara dan way of life bagi masyarakat Indonesia. Hal ini, menurut catatan sejarah Pancasila dulunya, adalah suatu ajaran yang sudah ada sejak Kerajaan Majapahit. Pada zaman sekarang, Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwa Pancasila itu penting. Mereka mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila pertama ini, masyarakat juga tidak diminta untuk menistakan agama lain dan menjunjung tinggi kerukunan umat beragama dengan antara satu dan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang sudah diatur dalam undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia itu sendiri. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, seluruh warga negara Indonesia dilarang untuk melakukan aksi-aksi yang dapat meregangkan persatuan dan kesatuan negara kita. Seperti halnya tindakan terorisme, intoleransi, dan hal-hal serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belahkan negara kita. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus atau masalah yang terjadi di negara kita yang dapat menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyak sekali kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di MK. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini sudah jelas bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seperti halnya kehidupan yang layak dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Implementasi Pancasila ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan kita, akan menimbulkan masalah-masalah yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan menjaga nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang melakukan, siapa lagi? Sekian dari penjelasan dari saya. Maaf bila ada yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ilham Maulana akan membawakan penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka sendiri memiliki pengertian.
suatu ideologi yang mampu menerima pemikiran-pemikiran baru dalam rangka pengembangan atau penyempurnaan perwujudan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Mengapa Pancasila disebut ideologi terbuka? Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung arti bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat tetap atau abadi. Namun dalam penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ada. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan dari luar. Nilai dan cita-cita digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang. Dasar yang diambil adalah dasar yang digali dan ditemukan dalam masyarakat dan merupakan hasil keputusan musyawarah bersama. Oleh karenanya, ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat dan menguntungkan rakyat, bukan hanya menguntungkan golongan-golongan tertentu. Yang ketiga, bersifat dinamis. Ideologi bersifat dinamis artinya ideologi tersebut dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, baik pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental adalah suatu arahan, kebijakan strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan eksplisit penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam rangka pelaksanaan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Hasan, NIM 321141940. Ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya dengan tema Pancasila sebagai dasar. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila dasarnya adalah sifat nilai-nilai filsafat yang mendasar yang dijadikan peraturan dan dasar dari norma yang berlaku di Indonesia. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak dan normatif yang bisa dijadikan landasan hukum dalam kegiatan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan segala norma-norma yang ada di Indonesia. Menurut Kunto Wijoyo dalam tulisannya mengenai radikalisasi Pancasila tahun 1998, bahwasanya Pancasila perlu diberikan ruang baru sehingga Pancasila dapat bergerak menjadi kekuatan yang menggerakkan sejarah. Dari hal ini kita sudah dapat membaca bahwasanya telah banyak penyelewengannya terhadap makna dan tujuan dari Pancasila sebagai dasar negara dalam masa Orde Baru maupun Orde Lama. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah dikemukakan dalam pembukaan, bahwasannya Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar negara yang melingkup yang pertama norma dasar negara, yang kedua stand fundamental, yang ketiga norma pertama, yang keempat cita pokok kaidah negara yang fundamental, yang kelima cita hukum. Dalam undang-undang yang sudah menjelaskan bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara, yang dapat disimpulkan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara yang menjadi sumber landasan norma serta memberi fungsi konstitutif dan regulatif bagi penyusunan hukum-hukum negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Evan Nurtika. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar.
Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi berarti suatu pemikiran atau suatu cara pandang untuk mewujudkan cita-cita. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Semua nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinka Adela, NIM 3211419043. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Seperti yang dikatakan oleh George Lorraine bahwa ideologi as a set of beliefs, yang berarti setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki suatu sistem kepercayaan yang menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku individu atau kelompok. Dan Indonesia memiliki Pancasila yang menjadi ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diklasifikasikan melalui beberapa hal. Yang pertama, dilihat dari kandungan muatan suatu ideologi. Setiap ideologi mengandung di dalamnya sistem nilai yang diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Dan nilai-nilai itu merupakan cita-cita yang memberikan arah terhadap perjuangan bangsa dan negara. Yang kedua, sistem nilai kepercayaan itu tumbuh dan dibentuk oleh interaksinya dengan berbagai pandangan dan aliran yang berlingkup mondial dan menjadi kesepakatan bersama dari suatu bangsa. Yang ketiga, sistem nilai itu teruji melalui perkembangan sejarah secara terus-menerus dan menumbuhkan konsensus dasar yang tercermin dalam kesepakatan para pendiri negara. Yang keempat, sistem nilai itu memiliki elemen psikologis yang tumbuh dan dibentuk melalui pengalaman bersama dalam suatu perjalanan sejarah bersama sehingga memberikan kekuatan motivasional untuk tunduk pada cita-cita bersama. Yang kelima, sistem nilai itu telah memperoleh kekuatan konstitusional sebagai dasar negara sekaligus menjadi cita-cita luhur bangsa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dalam perspektif kebudayaan bangsa, bukan dalam perspektif kekuasaan, sehingga bukan sebagai alat kekuasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau berpendapat, bisa melalui kolom komentar maupun WA grup. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.